Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab dari Perjanjian Baru. Tepatnya dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami, beri kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu. Dan beri juga kami kesanggupan untuk terus hidup selaras dengan firman-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang langsung muncul dalam pikiran saudara ketika saudara membaca secara khusus Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 ini? Tentu masing-masing kita bisa memberi jawaban atau tanggapan yang beragam. Tapi saya secara pribadi ketika membaca bagian ini, langsung muncul dalam pikiran saya ada dua hal. Yang pertama, ayat-ayat yang kita baca tadi memberi gambaran tentang bagaimana kuasa dosa telah menyebabkan manusia betul-betul mengalami kerusakan, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa itu telah mencapai titik tertinggi. Kuasa penghancuran dari dosa dalam diri manusia telah mencapai puncaknya. Ketika manusia menyalibkan Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, manusia berdosa menyalibkan Sang Juru Selamat. Dosa telah mencapai puncaknya. Tapi bersamaan dengan itu, kita juga melihat kasih Allah terbesar dinyatakan. Kasih Allah yang paling besar ditunjukkan. Jadi kita melihat dua hal yang muncul secara bersamaan di sini. Di satu pihak, dosa telah mencapai puncaknya, tapi bersamaan dengan itu,
kasih Allah yang paling besar juga dinyatakan. Atau dengan kata lain, ketika dosa mencapai puncak tertinggi, di saat itulah kasih terbesar dari Allah dinyatakan kepada manusia pendosa. Kita melihat di sini bagaimana kebrutalan, kerusakan dalam diri manusia yang ditimbulkan sebagai akibat dari dosa. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaliban Yesus, semuanya dibuka dengan begitu jelas oleh Alkitab. Pihak-pihak yang terlibat, mulai dari para pemuka agama, mereka yang menjadi otak pembunuhan Yesus, mereka yang menjadi sutradara pembunuhan Yesus. Di video sebelumnya saya mengatakan, para pemuka agama ini, mereka adalah orang-orang yang berjubah rohani tapi berhati pembunuh. Mereka menjadi otak pembunuhan Yesus Kristus. Tapi pihak lain yang juga terlibat adalah pemerintah, politisi. Sekalipun kita boleh juga menggunakan sebagaimana saya mengatakan dalam video sebelumnya, mereka menjadi alat untuk membunuh Yesus. Mereka ditunggangi, mereka dimanfaatkan. Tapi bagaimanapun mereka tetap dianggap terlibat dalam proses pembunuhan Yesus Kristus. Prajurit-prajurit Romawi adalah representasi dari kuasa militer. Rakyat atau jemaat atau umat yang sekalipun di satu pihak mereka termakan provokasi pemimpin-pemimpin agama. Mereka ditunggangi oleh para pemuka agama. Tapi mereka tetap saja dianggap terlibat dalam proses pembunuhan Yesus. Dan bagaimana kita melihat Yesus melewati proses pengadilan yang paling tidak adil. Untuk menggambarkan sekali lagi, untuk mengungkapkan, sebagaimana saya juga pernah mengatakan bahwa tidak ada tempat, tidak ada pihak di dunia ini yang luput dari dosa. Para pemuka agama, para politisi, pemerintah, militer, lembaga pengadilan, rakyat, semuanya tidak ada yang luput dari dosa. Tidak ada yang boleh mengklaim bebas dari dosa. Meskipun pada lain pihak, kita juga tahu bahwa justru untuk itulah Yesus Kristus datang. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kita mendapat kesan bagaimana kuasa dosa itu betul-betul telah memberikan kerusakan yang membawa manusia betul-betul berada pada kehancuran yang paling parah akibat dosa. Dan mereka telah sampai di dalam bacaan kita, telah sampai di Golgota untuk menyalibkan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang perlu juga kita perhatikan dari bagian ini adalah Yesus di bagian awal dikatakan dia disalibkan bersama-sama dengan kedua orang penjahat. Dia dipersamakan dengan penjahat, bahkan dia ditempatkan disalibkan di antara salib para penjahat. Seorang penjahat di sebelah
kanannya, seorang penjahat di sebelah kirinya. Seolah-olah untuk menggambarkan di antara tiga orang yang jahat ini, Yesuslah yang paling jahat. Di salib itu, Yesus betul-betul kita mendapat gambaran bahwa dia betul-betul mengalami penderitaan yang sangat hebat. Dia mendapat penghinaan yang sangat mengerikan. Dia mendapat caci maki yang paling kasar. Dia dihina, dia diolok-olok. Salib menjadi tempat di mana Yesus tidak menerima kasih. Kasih dari manusia maupun kasih dari Allah. Sekali lagi, salib adalah satu-satunya tempat di mana Yesus tidak mendapatkan kasih. Baik kasih dari manusia maupun kasih dari Allah. Jadi sekali lagi di sini kita melihat seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana dosa betul-betul telah mencapai puncaknya. Tapi bersamaan dengan itu, kita melihat bagaimana kasih terbesar dari Allah dinyatakan. Semua tujuan penyelamatan yang telah direncanakan oleh Allah sudah tercapai. Sebab kita juga boleh membayangkan pada lain pihak. Apa jadinya inkarnasi dari Yesus Kristus tanpa salib? Dengan kata lain, salib memang menjadi tujuan. Bahkan salib menjadi tujuan akhir dari semua tindakan inkarnasi Yesus Kristus. Sejak awal, Yesus sudah tahu, inilah ujungnya, inilah akhirnya. Karena itu Yesus tidak berusaha untuk menghindar segala sesuatu. Yesus tidak berusaha menghindar penyaliban ini. Justru di atas kayu salib itu kita melihat hal-hal besar yang Yesus lakukan. Ketika di waktu-waktu yang sebelum peristiwa salib, misalnya kalau saudara pernah membaca, kalau saudara membaca Matius pasal 5-7 tentang khotbah di bukit, salah satu yang diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni musuh dan mendoakan orang-orang yang menghina, orang-orang yang memusuhi kita. Dan di salib ini kita melihat Yesus ternyata tidak hanya mengajarkan itu. Dia menunjukkan caranya. Dia menjadi teladan bagi kita. Ketika di atas kayu salib itu, di saat dia tidak mendapatkan dukungan, di saat dia tidak mendapatkan pembelaan, di saat dia tidak mendapatkan simpati, tidak mendapatkan empati, di saat dia mendapatkan penghinaan yang paling kejam, di saat dia mendapatkan olok-olokan yang paling brutal, di saat dia mendapatkan caci maki paling kasar,
Dari semua orang, dari pemuka agama, dari pemimpin politik, dari militer, dari orang banyak. Tapi di saat itulah justru Yesus Kristus berdoa kepada Bapa di sorga dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya membaca hal ini dari dua sisi. Di satu sisi, ada benarnya bahwa orang-orang yang secara khusus terlibat dalam proses penyaliban itu tidak tahu apa yang mereka perbuat, dalam pengertian mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah anak Allah. Mereka tidak tahu yang mereka salibkan itu adalah juru selamat. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka tidak tahu bahwa dialah yang akan menghakimi pada akhir zaman nanti. Tentu andai kata mereka mengetahui dia juru selamat, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dialah yang akan menghakimi semua orang pada akhir zaman, mereka tidak akan melakukan itu. Tetapi bahwa tindakan mereka, dosa mereka, kebrutalan mereka dengan segala aspeknya yang digambarkan di sini, tentu tidak 100% mereka tidak tahu. Maksud saya begini, apakah mereka tidak tahu? Misalnya para pemuka agama, apakah mereka tidak tahu apa artinya jangan membunuh? Jangan menghasut. Jangan bersaksi dusta. Jangan menghina. Apa mereka tidak tahu semuanya itu misalnya? Yang mereka lakukan, tentu mereka tahu. Apakah para politisi, para pemimpin, para pemerintah, pemimpin militer, tapi juga militer yang terlibat dalam proses penyaliban Yesus Kristus itu, apakah mereka tidak tahu apa artinya melakukan tindakan kasih? Mereka tahu. Nah, kalau demikian, kalau mereka sudah tahu apa yang mereka perbuat, kenapa Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Imam-imam kepala itu tahu apa yang mereka perbuat. Pilatus tahu apa yang dia perbuat. Herodes tahu apa yang dia perbuat. Prajurit-prajurit itu tahu apa yang dia perbuat. Petrus tahu apa yang dia perbuat. Rakyat yang terlibat dalam proses penyaliban Yesus juga tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, kenapa Yesus berdoa, "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Atau dalam konteks kita hari ini, apakah kita tidak tahu misalnya membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, berdusta itu dosa, dan lain-lain? Apakah kita tidak tahu? Kita tahu. Justru banyak kali kita justru sangat tahu apa itu dosa. Tapi bukankah juga banyak kali kita sengaja melakukan apa yang disebut dosa tersebut? Jadi kalau mereka dan kita sudah tahu apa yang kita perbuat, dalam konteks apakah kita tidak tahu mana yang disebut dosa? Kalau kita sudah tahu apa yang kita perbuat, bagi saya, saudara, doa Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada mereka pada waktu itu, tapi juga ditujukan bagi kita hari ini. Apakah betul-betul kita tidak tahu apa yang kita perbuat ketika kita berdosa? Kita tahu. Kalau kita sudah tahu apa yang kita perbuat, kenapa Yesus bilang,
Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau jangan-jangan hanya Yesus yang tidak tahu bahwa sebenarnya mereka tahu, kita tahu apa yang kita perbuat. Tidak mungkin. Dia Allah, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Maka kata-kata dalam doa Yesus itu, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagi saya, ini justru menjadi suatu karya agung Yesus Kristus ketika Dia di atas kayu salib. Saudara, mungkin misalnya saudara sebagai orang tua, ketika saya pernah memberi contoh di tempat lain, ketika anak saudara melakukan kesalahan kepada orang lain dan kesalahan itu sangat fatal, dan orang yang merasa dirugikan itu sangat marah, saudara pernah mengucapkan kata-kata begini, jangan marah anak ini, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dia belum tahu apa-apa. Padahal saudara tahu, anak itu sudah tahu apa yang dia perbuat. Tapi dalam konteks itu, saudara, saya yakin kita akan mengerti kalimat ini. Kata-kata, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, atau dia belum tahu apa-apa. Kadang-kadang kata-kata itu, kalimat itu, diberikan, dikeluarkan dari mulut kita, bukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Ketika orang tua, misalnya dalam konteks tadi, ketika anak kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, lalu orang lain itu akan bertindak keras karena sangat marahnya dia kepada anak kita. Ketika kita berkata, jangan marah dia, dia anakku, dia belum tahu apa-apa, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kata-kata itu bukan berarti menunjukkan bahwa anak itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi kata-kata itu, kalimat itu, dalam konteks cerita tadi lebih berarti sebagai suatu kalimat pembelaan. Bagi saya, ketika Yesus berdoa di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini lebih berarti suatu kalimat tindakan pembelaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah terhadap manusia. Manusia di satu pihak begitu rusak, begitu berdosa, begitu biadab, layak dimurkai karena Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Dan karena itu sangat mudah dan sangat adil bagi Allah jika Allah menghukum manusia. Ketika Allah bersiap untuk mencurahkan murkanya, bersiap menghabisi manusia sebagai akibat dari dosa. Di dalam kemarahan Allah yang telah memuncak itu, bersiap-siap untuk menghabisi, memurkai manusia. Justru di saat itulah Yesus memberikan pembelaan. Yesus bertindak, melakukan pembelaan di hadapan Allah demi menyelamatkan kita. Ketika dia berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus seolah-olah mengatakan bahwa semua kesalahan mereka, semua dosa mereka, aku yang akan menanggungnya. Semua murka Allah yang layak ditumpahkan kepada manusia berdosa, Yesus menanggungnya. Yesus memikulnya. Jadi ini adalah doa yang sangat agung. Ini adalah kalimat-kalimat pembelaan. Ini adalah tindakan pembelaan Yesus Kristus. Siapakah nabi yang pernah melakukan itu? Siapakah rasul yang pernah melakukan itu? Siapakah pemuka agama yang pernah berdiri di antara Allah dan manusia dan menjadi pembela? Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus telah berjuang sampai mati untuk membela saya, membela saudara di hadapan Allah. Dan akhirnya Yesuslah
yang menanggung semua murka Allah, semua kutuk, semua kemarahan, semua akibat yang timbul dari dosa yang seharusnya kita tanggung, telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga dia menjadi penebus dosa. Dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia menjadi satu-satunya yang memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Dia menjadi satu-satunya yang menjadi pembela kita. Mari kita terus mengingat itu. Sekalipun kita melihat bagaimana respon orang-orang ketika mendengar kalimat itu, mereka tidak mengindahkan. Mereka tetap saja menghina dia. Mereka tetap saja menghujat dia. Mereka tetap saja mengolok-olok dia. Tapi tidak ada satu kalimat pun caci maki dari Yesus Kristus. Mungkin saya dan saudara ketika dihina sedemikian rupa, ketika diolok-olok sedemikian rupa, ketika disiksa sedemikian rupa, ketika dicaci maki sedemikian rupa, digantung di atas kayu salib dalam keadaan tersiksa, mungkin kita, saudara dan saya, kita semua akan membalas itu dengan makian kepada orang-orang yang tidak memberi dukungan kepada kita. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus justru tetap memilih diam. Bahkan ketika orang memberi tantangan kepada dia, selamatkanlah dirimu. Saudara, coba kita pikirkan bagaimana kalau Yesus betul-betul memberi respon dengan kuasanya sebagai Allah, dia turun dari salib menyelamatkan dirinya sendiri. Maka tentu rencana penyelamatan Allah bagi manusia menjadi gagal. Yesus memilih untuk mengorbankan diri supaya kita diselamatkan. Kalau Yesus memilih menyelamatkan diri, kitalah yang akan dikorbankan. Kita tidak mungkin selamat. Yesus betul-betul tersendiri. Yesus betul-betul tidak mendapat dukungan. Yesus betul-betul tidak mendapat pembelaan. Tapi sampai pada titik ini kita juga boleh sebagai pengikut Kristus. Kalau Anda pernah disalah mengerti, kalau Anda pernah merasa disalah mengerti, ingatlah Yesus telah mengalami itu. Belajarlah dari Yesus bagaimana bereaksi. Ketika Anda difitnah, ketika Anda dihujat, ketika Anda dicaci maki, ketika Anda diolok-olok, ketika Anda dituduh bermacam-macam melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya Anda tidak lakukan. Ingatlah, Yesus telah mengalami itu dan belajarlah dari Yesus bagaimana bersikap. Sehingga saya mengatakan tadi, di salib itu Yesus sebenarnya membutuhkan kasih terbesar. Disitulah dia memerlukan kasih yang sejati. Tapi justru saya katakan tadi, di salib itu Yesus sungguh-sungguh tidak mendapatkan kasih. Kasih dari manusia dia tidak dapatkan, tapi juga kasih dari Allah dia tidak dapatkan. Di saat dia membutuhkan pembelaan yang paling hakiki, dia tidak mendapatkan itu. Dia tidak mendapat kasih dari Allah, dia tidak mendapatkan kasih dari manusia. Tapi di saat itulah justru dia memberikan kasih terbesar bagi manusia. Bagi manusia yang berdosa. Bagi Anda dan saya. Hal menarik yang perlu saya tekankan dari bagian ini adalah ketika Yesus disalibkan di antara kedua penjahat. Di bagian Alkitab yang lain mengatakan mereka sama-sama mengolok-olok dia. Tapi di sini dikatakan salah satu saja yang mengolok. Jadi yang benar mana? Saya berpendapat begini. Barangkali pada awalnya dua-dua mengolok Yesus. Dua-dua menghujat Yesus. Dua-dua menghina Yesus.
Tapi setelah mendengarkan kalimat-kalimat yang agung dari Yesus Kristus di atas kayu salib, termasuk waktu Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya menduga kalimat-kalimat itu justru mengubah salah seorang penjahat. Sehingga waktu salah satu terus menghujat, yang satu justru mengalami perubahan. Dia berkata, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Kita memang menerima akibat yang pantas dari kesalahan kita, tapi orang ini tidak." Tapi yang lebih penting adalah ketika dia berkata, "Yesus, ingatlah aku." Di ayat 42, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau kembali sebagai raja." Ini adalah pengakuan iman. Ini bukan sekedar kalimat yang tanpa makna. Dari mana kita tahu? Dari bagaimana Yesus menyambut kalimat itu. Di detik-detik terakhir itu, dia bertobat. Di detik-detik terakhir itu, dia melihat keagungan Kristus. Di detik-detik terakhir itu, lahir iman. Ini memberi suatu penghiburan juga bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Serusak apa kita, separah apa kita, sedalam apa kita telah jatuh dalam dosa, ingatlah. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Bahkan sekalipun itu adalah jam-jam terakhir kita hidup. Tapi tentu kita tidak boleh berkata, "Saya akan menunda pertobatan sampai sebelum aku mati." Tidak. Orang yang disalib ini memang sudah tahu dia akan mati. Tapi maksud saya adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Dan Allah tidak pernah menghina orang yang mau bertobat. Sekalipun pertobatan itu terjadi di jam-jam terakhir hidupnya. Sehingga waktu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai raja." Yesus tidak menghina dia. Yesus tidak memarahi dia. Justru Yesus langsung memberi klaim yang sangat agung. "Aku berkata kepadamu, bukan nanti waktu aku kembali sebagai raja, aku akan mengingat engkau. Tapi aku berkata hari ini juga, saat ini juga, setelah engkau mengucapkan kalimat yang agung, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus." Jadi Yesus langsung memberikan jaminan keselamatan. Bukan nanti, tapi sekarang. Hari ini juga sama aku dalam Firdaus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini terus mengingatkan kita bahwa kita juga tidak tahu berapa lama lagi kita akan tinggal di muka bumi ini. Tapi setiap kali kita mendengarkan firman, mendengarkan Injil, ada panggilan untuk bertobat. Ingatlah, jangan pernah menunda pertobatan. Dan ketika saudara datang untuk bertobat, datang kepada Kristus, ingatlah satu hal. Yesus Kristus tidak menghina. Yesus Kristus tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepada Dia, mengakui dosa, berkomitmen untuk hidup benar, mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mentaati Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.